Inna ma'al usri yusra. Lan tagliba yusru yusraini, kata Nabi. Nabi ketika menafsirkan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di saat kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya ma'rifat, kemudahannya nakirah. Apa maknanya itu? Inna ma'al usri yusra. Usrinya ma'rifat, yusranya nakirah. Artinya apa? Susah itu terbatas, tapi kemudahan yang Allah kasih tidak terbatas. Makanya dinakirahkan. Itulah yang maksud Nabi dalam hadis lan tagliba atau lan yagliba usru yusraini. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Jika Allah kasih satu kesulitan, Allah berikan dua kemudahan. Jika Allah kasih dua kesulitan, Allah berikan empat kemudahan. Nah itu makanya dia yusra nakirah, al-usri ma'rifah. Kemudian berikut min dzalika, terakhir allati nurithu min ibadina man kana taqiyyan. Ya Allah, ini Allah katakan begini, orang bertakwa dapat janji surga. Allah Ta'ala berfirman, surga itu yang kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi sudah tidak ada pilihan lagi. Kalau mau masuk surga jadi taqiyah, jadi hamba yang bertakwa. Gimana ayatnya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannatu arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, yang surganya seluas langit dan bumi. Iddat lil muttaqin, disiapkan itu untuk orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, ciri orang bertakwa senang berinfak dalam keadaan lapang sempit maupun lapang. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Sarra'i wal kadhimin al-ghaidh, mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa'dul bil jannah. Wa qala ta'ala mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Permisalan surga yang telah dijanjikan untuk orang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Didekatkan surga hanya untuk orang bertakwa. Inna lil muttaqin 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang bertakwa di sisi pencipta mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal muttaqina fi jannatin wa nahrin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadirin. Sesungguhnya orang bertakwa berada dalam surga-surga dan sungai-sungai. Mereka duduk di tempat sidq di sisi sang pencipta, Maharaja yang berkuasa tadi. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirati. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. فجعل الكرامة عنده بالتقوى لا بالأنساب ولا بالأموال ولا بشيء آخر. وكم وعد الله ورسوله على التقوى من خيرات وسعادة ودراجة وحسنات وصلاح وفلاح وغنائم وأرباح يطول ذكرها ويتعذر حصرها. وما أحسن ما قيل في المعنى من يتق الله فذاك الذي سيق إليه المتجر الرابح. ومن ذلك dan diantaranya al-karamah fid dunya wal akhirah, kemuliaan. Orang bertakwa itu diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa.
Faju'ilal karamah, maka dijadikan takwa itu sebagai dijadikan faja'alul karamati, maka menjadikan kemuliaan itu indahu bitaqwa, disahihnya dengan takwa, tidak dengan tidak sekedar dengan nasab, wala bil amwal, atau dengan harta, sesuatu yang lain. Dan bukankah Allah kata habaib juga bikin dosa-dosa, pahala itu maknanya di situ tidak dengan nasab. Tapi kalau habaib bikin pahalanya berlipat ganda. Kalau bikin dosanya juga bagus. Ulama kasih kias kemana? Kayak istri-istrinya Nabi. Di Al-Quran itu diceritakan istri-istri Nabi itu kalau bikin kesalahan dosanya bagus. Beda dengan orang biasa. Kalau bikin pahala juga pahalanya juga. Nah, ulama berkiaskan kalau istri-istri Nabi tidak punya kaitan secara darah dengan Nabi saja, tapi hanya sebagai istri, buat amalan pahala double, pahalanya dosa double misalnya, maka lebih lagi orang yang punya darah dengan Nabi. Kayaknya dia situ. Jadi dengan dasar Allah adil di situ. Kasih semua beramal dengan dasar. Nah, cuma kalau nasab ke Ahlul Bait, umat dikasih tugas. Pembahasannya masalah hak dan kewajiban, mencintai, menghormati. Ini habaib punya salah, kita mencintanya tolong, atau suruh habaib yang lain sampaikan. Tapi kalau dosa tetap dosa. Tidak ada tuh bilang kata Habib tidak ada dosa, tetap dosa. Itu nanti yang bicara tuh malas-malas ibadah biasa. Malas-malas ibadah bilang begitu. Justru dosanya itu 2 kali lipat. Begitu juga buat kebaikan pahalanya. Tapi kalau yang di luar itu kebaikan 1 10 kali lipat. Dosa 1 hitungnya 1 kali saja, tidak dilipat gandakan. Itu rahmatnya buat Allah. Dalilnya itu kalau habaib dosanya double, kias. Memang di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, tapi para ulama mengkiaskan dari istri-istri Nabi itu ada di Al-Quran. Istri Nabi bikin dosa double 2 kali, bikin pahala juga dong. Oh, kalau istri Nabi saja begitu, lantas bagaimana dengan Ahlul Bait? Maka Ahlul Bait juga sama. Wala bil amwal, kebahagiaan, wa darajat dan kedudukan, wa hasanat dan kebaikan-kebaikan, dan wa salahun dan kebaikan, wa falahun dan keuntungan, wa ghanaimun wa arbahun dan kekayaan dan keuntungan, yatulu dhikruha wa yata'addaru hasluha, yang sangat panjang untuk membahasnya dan sangat sukar untuk menghitungnya. Wa ma ahsana ma qila fil ma'na may yattaqillaha fadaka alladhi siqa ilaihi al-majjaru rabih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah ruah. Baik, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos dalam kitab Tazkirun Nas, beliau mengatakan kalau ada Ahlul Bait Rasul, zuriyah Rasul, dia bertakwa, akhlaknya baik, berilmu, maka tidak ada lagi derajat paling mulia seperti itu. Dia sudah baik, dia Ahlul Bait, zuriyah Nabi. Dia takwa, soleh, dia berilmu. Kata Ahmad, kalau sudah pas seperti ini, cari dunia ini, tidak ada lagi yang lebih mulia dari orang seperti ini. Jadi bukan sekedar masuk. Makanya dulu di Hadramaut kalau sebut Habib itu harus dia zuriyah Nabi, alim, ahli ibadah, soleh, baru dipanggil Habib. Kalau dia belum sampai dari itu dipanggil hanya
Sayyid. Kalau di Jawa ye. Itu maksudnya Habib bin Murmali. Kita disuruh ikut. Kalau Nabi katakan saya tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Yang pertama Al-Quran, yang kedua itrati Ahlul Bait. Turunanku Ahlul Bait. Itu Nabi suruh ikut Ahlul Bait bin Ali. Oh pusaka di mana? Dia gak belajar. Sama-sama mengisahkan diri. Disuruh ikut yang Ali. Tapi kalau urusan perintah cinta, ya disuruh cinta ke semua, mau yang alim ataupun tidak alim. Itu kita harus paham tuh. Jadi jangan hanya lihat baiknya itu, baik kita ikut. Jadi dia belajar. Oh yang disuruh pusaka itu yang berilmu. Jadi beliau katakan maknanya itrati ahli bait di 2 pusaka itu adalah ahlul ilm wassalah wal ibadah min ahli bait Nabi. Itu Hajar Haytami benar. Yang dimaksudkan turunan Nabi yang pusaka itu adalah ahlul ilm, ahli ilmu, wal ibadah wassalah dan soleh min ahli bait, dari ahli bait. Nah, jadi ngikut belajar, meladani, mengikuti belajar yang itu. Kalau yang habaib yang tidak belajar, jangan ikut. Tapi maksudnya bukan kurang ajar, disuruh cinta, kalau cinta semua. Tapi kalau disuruh ngikut, dipilih yang hari ini. Nah kemudian dikatakan kalau habaib ini dia sudah hadir, sudah habaib, sudah sayyid, sudah takwa, sudah soleh, ahli ibadah, itu sudah maklum paling tinggi. Dan kalau ijazah tidak perlu lagi, tidak perlu pakai ijazah dia. Semua amalan dari saja ahli ba'lawi, kalau dia sudah seperti itu bebas dikasih. Karena itu memang masuk ke wilayah derajat apa? Tarekat ahli ba'lawi. Tarekat ahli ba'lawi tidak pakai banyak-banyak. Berbaik ikut mereka punya amalan mahabbah al-ilmu min ilmu wal amal wal ikhlas wal wara' wal khauf. Kata Ibnu Haddad 5 tuh. Ilmu. Kalau ikut tarekat habaib suka belajar ilmu. Yang pertamanya suka al-ilmu. Ini di tarekat yang belajar kita. Dulu di sana bulan Rajab khatam subuh rutin setiap jam. Kemudian bukan hanya ilmu amal, bukan hanya dengar tapi dia amalkan. Nah, kita ikutin semua apa, kita ikutin juga baca Al-Quran, baca rati, baca zikir, itu sudah amal. Yang ketiga ikhlas, jadi lakukan itu semua karena Allah. Yang keempat al-khauf, takut buat dosa. Al-wara' yang kelima, hati-hati dalam masalah itu. Jadi kalau tarekat yang ahli ba'lawi, kalau hukum khilafiyah, yang ini mengatakan boleh, yang ini mengatakan boleh. Diambil yang tengah-tengah. Ini mengatakan tidak boleh, ini mengatakan boleh. Pasti diambil yang tidak boleh. Gitu. Aslinya begitu. Contoh untuk masuk. Dapat rukun, ulama mengatakan dapat 1 rakaat. Sebagian mengatakan kalau tidak dapat bacaan Fatihah tidak dapat 1 rakaat. Nah biasanya mereka itu sudah tidak dapat, ditambah, dia selesai begitu. Diambil yang lebih ikhtiar. Umumnya seperti itu. Nah ini dikatakan dalam syair, mayyatakillah falamuka alladhi hika ila majal rabbi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka itu dia digiring kepada majal rabbi, perdagangan yang menguntungkan. Majal rabbi, tijarat dan lantabur, perdagangan yang tidak pernah rugi. Lantabur. Kitab namanya Al-Majal Rabbi karya Syekh Dinya. Itu kita membahas cara beramal soleh. Al-Majal Rabbi. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tauba tansilu kulla hawba wastur lana awrati wa amin rawati
والأموات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أحظى في كل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تسلسله والحق للإله في البدء والتدبير